puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul kembali mengikuti kajian rutin Majelis Rutu Jannah yang kita selenggarakan setiap bulan. Dan tak lupa kita sampaikan salam dan salawat pada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya yang insya Allah beliau akan memberikan syafaat pada kita sampai akhir zaman. Amin. Alhamdulillah telah bersama kita Ustaz Dr. Syafie Faisal Basalam. Assalamualaikum Ustaz. Gimana kabar Ustaz? Sehat? Siap, alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah. Semoga Ustaz, keluarga serta tim SRB selalu dalam lindungan Allah. Amin. Pembahasan kali ini kita melanjutkan kajian mengenai pemurnian ibadah kepada Allah yang kita bedah dari buku Tauhid karangan Syekh Muhammad At-Tamimi yang minggu lalu sudah kita bahas bab 1 dan bab 2. Yang mungkin insya Allah hari ini kita lanjutkan lagi ke bab 3 dan seterusnya. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan pada para jemaah agar meluruskan niat dan ikhlas dalam menuntut ilmu. Kemudian kalau memungkinkan sebaiknya dicatat agar kita tidak lupa atas apa yang telah kita sampaikan kepada kita. Dan yang terakhir, mohon para jemaah untuk audio dan video dimatikan selama kajian berlangsung. Untuk memisahkan waktu, mari kita simak kajian dari Ustaz Taqwadul Maskurov. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang memiliki langit dan bumi. Dia yang menciptakan. Dia yang mengurusi segala nikmat yang kita rasakan. Itu adalah murni karunia-Nya. Maka hanya Dia yang pantas untuk diibadahi. Dan seharusnya kita benar-benar mewujudkan tauhid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah. Kembali kita belajar dalam rangka mencari keridhaan Allah, mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan di dunia bagi yang ingin mendapatkannya, maka harus belajar. Begitu pula kebahagiaan di akhir. Kita telah membahas tentang tauhid, hakikat dan kedudukannya. Kemudian kita masuk ke bab kedua tentang keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karena. Dan yang ketiga, kita masuk ke dalam bab man haqqaqa tauhid dakhala jannah. Barang siapa mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, pasti masuk surga tanpa hisab. Masuk surga Allah. Tulisan tanpa hisab ini, ya, kalau di buku aslinya dijamin masuk surga. Dia bakal masuk surga. Ustaz, bukankah orang-orang Islam itu dijamin masuk surga? Iya. Tapi ada yang masuk surga langsung tanpa hisab, tanpa adab.
Ada yang masuk surga dengan melewatin hisab, ada yang masuk surga setelah hisab, setelah diazab. Namun orang yang mewujudkan tauhid, memurnikannya, maka dia ada jaminan masuk surga tanpa mampir ke neraka. Atau bahkan yang sampai kepada puncaknya, dia masuk surga tanpa hisab. Bagaimana cara kita mewujudkan tauhid ini? Para ulama menjelaskan, adapun mewujudkan tauhid yang wajib, maka dengan cara membersihkannya, memurnikannya, dan melengkapinya. Jadi dibersihin, setelah itu disempurnakan. Memurnikannya dengan cara apa? Memurnikannya dengan melakukan 3 hal. Yang pertama, membersihkan diri kita dari syirik kecil. Syirik besar udah enggak. Namanya tauhid, ya sudah meninggalkan kesyirikan. Tapi ada dosa yang juga harus dibersihkan. Kalau ingin masuk surga tanpa azab. Dan kalau bisa tanpa hisab. Dibersihkan dari apa? Dari syirik kecil. Dalam beribadah kepada Allah, kita beribadah dengan cara yang Allah inginkan. Bukan dengan cara yang kita mauin. Cara yang Allah tetapkan. Bukan dengan cara yang kita karang-karang. Bukan. Kenapa? Ya. Kan kita yakin Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Dan syahadat kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hal ketiga yang kita perlu bersihkan diri kita, maka dengan cara meninggalkan terus-terusan berbuat dosa. Semuanya berbuat dosa, tapi jangan diterusin. Di sini cara kita membersihkan tauhid dari perkara-perkara yang Allah tidak sukai. 3 hal tadi. Membersihkannya dari syirik kecil, dari perbuatan bid'ah. Yang ketiga, dari perbuatan dosa yang terus-terusan dikerjakan. Taib, itu yang wajib jemaah. Adapun mewujudkan tauhid yang anjuran. Jadi levelnya kalau yang wajib itu ya semuanya harus melakukan. Ini wajib ya, maka semua harus hadir. Tapi ada yang mustahab, anjuran. Yang anjuran itu dengan membersihkan tauhid kita dari 4 perkara. Yang pertama, membersihkannya dari perkara-perkara yang makruh. Makruh kan nggak dosa. Tapi orang yang sempurna itu, yang makruh-makruh ditinggalin, bukan malah dikerjakan. Yang kedua, dia membersihkan diri dari yang syubhat-syubhat. Ini nggak haram, tapi kok syubhat. Ada haramnya, ada halalnya, dia tinggalkan. Supaya dia bisa lebih sempurna lagi. Lebih bersih lagi tauhid dia. Yang ketiga, membersihkan tauhidnya dari fudulil mubahat. Dari perkara-perkara mubah yang berlebih-lebihan. Jalan-jalan boleh. Tapi kalau jalan-jalan terus, tinggalin. Ada orang yang suka ke pasar. Pasar boleh ke pasar loh. Tapi keseringan ke pasar nggak baik. Kenapa? Pasar tuh tempatnya setan. Jadi, membersihkan diri dari yang makruh, dari yang syubhat, dari kelebihan yang mubah-mubah. Kemudian, membersihkan diri kita. Menjaga diri kita dari bergantung kepada makhluk. Kita boleh minta tolong sama manusia yang dia mampu. Tapi akan lebih baik buat engkau tidak bergantung sama manusia enggak. Aku akan minta sama Allah. Aku akan berjuang. Aku nggak ingin jadi benalu di masyarakat.
Adapun menyempurnakan, tadi itu bicara membersihkan. Jadi ingat, mewujudkan tauhid itu dengan membersihkan dan menyempurnakannya. Membersihkan kalau tauhid yang wajib dari 3 perkara. Apa aja? Membersihkan dari syirik kecil, dari bid'ah, dan dari dosa-dosa yang terus-terusan dikerjakan. Adapun mewujudkan tauhid yang sunnah, yang anjuran, adalah dengan meninggalkan yang makruh, meninggalkan yang syubhat, meninggalkan berlebihan dengan hal-hal yang mubah, dan menjaga diri dari bergantung kepada manusia, kepada makhluk. Adapun menyempurnakannya, maka dengan cara melakukan yang sunnah. Setelah yang wajib dikerjakan, dia melakukan yang anjuran-anjuran. Karena ya kalau bicara anjuran kan nggak wajib Ustaz. Anda nggak ngerjain nggak apa-apa. Sholat qobliyah, ba'diyah, sholat malam, sholat duha. Kan kalau Anda cuma yang wajib doang Anda kerjain, kan insya Allah masuk surga. Iya. Tapi dengan mengerjakan yang sunnah, ini sebagai jaminan untuk menjaga yang wajib. Karena terkadang sholat wajib yang kita kerjakan nggak sempurna. Banyak kurangnya. Nanti pada hari kiamat, ketika ada hisab, yang pertama dihisab tuh sholatnya. Sholatnya benar, semuanya benar. Ketika sholat wajibnya dihitung, dihisab. Oh ternyata ada yang kurang nih. Kurang rukunnya, kurang anunya. Maka akan ditanyakan, halahu min nafilah. Orang ini punya nggak sholat sunnah? Oh punya. Oh kalau punya akan disempurnakan dengan sholat sunnah. Jadi mewujudkan tauhid dengan membersihkannya dan menyempurnakannya. Membersihkannya tadi sudah kita bahas dan menyempurnakannya dengan hal-hal yang sunnah, yang anjuran. Baik, barakallahu fiik. Silakan kita akan membaca kitab ini, dibaca. Tafadhol. Bismillah. Barang siapa mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, pasti masuk surga tanpa hisab. Firman Allah Subhanahu wa taala, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-sekali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Subhanallah. An-Nahl 120. Tuh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Ummah. Beliau sendirian dikatakan umat. Qanitan. Disebutkan beliau adalah hamba yang patuh. Imam yang harus diturutin, yang patuh kepada Allah. Hanif. Hanif itu menyempurnakan tauhid. Dia condong meninggalkan kesyirikan. Dan beliau tidak termasuk orang-orang. Di sini ada pesan. Agar kita mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, mereka mengklaim bahwasanya Nabi Ibrahim adalah Nasara, Nabi Ibrahim adalah Yahudi. Maka dikatakan, "Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan musliman." Ibrahim itu enggak Yahudi wala Nasrani. Gimana Yahudi itu setelah Nabi Ibrahim, Nasrani setelah Nabi Ibrahim? Kakeknya ini diklaim mengikuti mereka. Nabi Ibrahim itu lurus di atas tauhid. Beliau tidak melakukan kesyirikan. Nasara melakukan kesyirikan. Yahudi melakukan kesyirikan. Kalau kita membaca Al-Quranul Karim, kita akan mendapati arahan-arahan Allah agar kita benar-benar mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Dan Nabi kita Muhammad SAW melanjutkan ajaran Nabi Ibrahim. Di surat An-Nahl, contohnya ayat 1, 2, 3, Allah mengatakan kepada Nabi SAW, "Thumma awhayna ilaika
fattabi' millata Ibrahim hanifan. Kemudian kami wahyukan kepadamu agar engkau mengikuti ajaran Ibrahim, seorang yang lurus, yang hanif, yang meninggalkan kesyirikan, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Di surat Ali Imran ayat 95, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan." Katakan Allah itu benar. Ikuti siapa? Ikutin millata Ibrahim hanifan. Jadi ahibati fillah, ini sebuah pujian buat Nabi Ibrahim yang menuntut kita untuk membaca sejarah bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejarah itu dapat dibaca dalam Al-Quranul Karim. Karena Allah menceritakan nabi-nabi. Dan di antaranya adalah Nabi Ibrahim. Yang nabi-nabi setelahnya adalah keturunan Nabi Ibrahim. Dan Nabi kita Muhammad alaihissalam juga keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kalau kita lihat Nabi Ibrahim bagaimana mendakwain ayahnya sendiri. Bagaimana kaumnya didakwain. Yang pada akhirnya Nabi Ibrahim diusir. Bukan hanya diusir, dibakar dulu. Agar mati. Tapi beliau tetap mengatakan la ilaha illallah. Dan Allah selamatkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, dilanjutkan. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhan mereka sesuatu apapun. Al-Mu'minun 59. Oke, di surat Al-Mu'minun ini, kalau kita membaca dari ayat 57 sampai ayat 61, kita akan mendapati Allah sedang mensifati orang-orang beriman. Kita ini ngaku Islam kan? Mayoritas penduduknya Muslim Indonesia, 87,1%. Ya kira-kira 220 juta lebih penduduk Muslim Indonesia. Tapi apakah kriteria keislaman, keimanan itu ada di diri 220 juta ini? Atau setengahnya? Atau seperempatnya? Nggak tahu. Maka Allah turunkan nih firman-Nya. Orang-orang beriman itu adalah orang alladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Yang mereka takut sama Allah, mereka khawatir, mereka cemas. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Mereka adalah orang-orang yang dengan ayat-ayat Allah mereka yakin, mereka beriman. Tidak meragukan. Apalagi mengatakan ada ayat-ayat Allah yang tidak relevan di masa sekarang ini. Ya, bukan orang beriman kadangkala. Kalau menentang Al-Quran, ya gimana mau dikatakan beriman sih? Sedangkan di antara rukun iman itu beriman dengan kitab-kitab Allah. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Mereka adalah orang-orang yang terhadap Tuhannya mereka tidak melakukan kesyirikan. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Mereka adalah orang-orang yang terus berbuat kebaikan. Terus beramal soleh, puasa, sholat, sedekah. Hati mereka penuh kekhawatiran. Mereka akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka takut gak diterima. Ini orang soleh, orang baik, orang mentauhidkan Allah. Semakin takut sama Allah, semakin takut amalan yang tidak diterima. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka adalah manusia-manusia yang berlomba-lomba dalam kebaikan dan mereka mendapatkan. Jadi yang namanya mewujudkan tauhid adalah dengan membersihkannya dari perkara-perkara yang disebutkan dan dengan menyempurnakannya dengan melakukan amalan-amalan yang dianjurkan selain yang wajib-wajib. Baik, silahkan dilanjutkan. Kita akan membaca sebuah hadis yang cukup panjang. Hadis ini Masya Allah jamaah, kita akan melihat banyak pelajaran dari hadis ini. Tafadhol dibaca. Husain bin Abdurrahman menuturkan, suatu ketika aku berada di sisi Sa'id bin Jubair. Lalu ia bertanya,
siapakah di antara kalian melihat bintang yang jatuh malam? Aku pun menjawab, aku. Kemudian aku berkata, ketahuilah, sesungguhnya aku ketika itu tidak dalam keadaan sholat, tetapi terkena sengatan kalajengking. Ia bertanya, lalu apa yang kamu perbuat? Jawabku, aku meminta ruqyah. Ia bertanya lagi, apakah yang mendorongmu untuk melakukan hal itu? Jawabku, yaitu sebuah hadis yang dituturkan oleh Asy-Sya'bi kepada kami. Ia bertanya lagi, dan apakah hadis yang dituturkan kepadamu itu? Aku berkata, dia menuturkan kepada kami hadis dari Buraidah bin al-Husayb. Buraidah bin al-Husayb. La ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak dibenarkan melakukan ruqyah kecuali karena ain atau terkena sengatan. Barakallah fiik. Taib. Kita lihat nih bagaimana cerita Husain bin Abdurrahman sedang duduk bersama Sa'id bin Jubair. Ini sama-sama tabi'in. Sa'id bin Jubair adalah salah satu ulama dari kalangan tabi'in. Lalu Sa'id bin Jubair bertanya, ayyukum ra'al kawkabal ladzi qaddal bariha? Siapa yang tadi malam melihat bintang jatuh? Apa urusannya bintang jatuh? Kok seorang alim ulama menanyakan tentang bintang jatuh? Ahibati fillah, Allah Jalla Jalaluh memerintahkan kepada kita untuk bertafakur di ciptaan. Karena itu menambahkan keimanan. Dan ini menunjukkan bagaimana perhatian para ulama, para salafus saleh, merenungkan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adzabannar. Mereka bertafakkur, ngelihat tuh bintang. Allah nyuruh kita. Wa ila samai kaifa rufiyat. Engkau enggak ngelihat tuh bagaimana langit ditinggikan. Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Kami hiasi langit dunia itu dengan lampu-lampu supaya kita ngelihat. Perhatikan. Farji'il basara hal tara min futur. Engkau lihat lagi dalam ciptaan Allah. Ada yang kurang? Karena seorang yang hanya hidup di dalam rumahnya, sibuk dengan handphonenya, dan tidak mau bertafakur di ciptaan Allah, ya iman itu lama-kelamaan bisa menipis. Ketika Sa'id bin Jubair mengatakan itu, maka Husain bin Abdurrahman mengatakan, aku tadi malam melihat. Tapi Abdurrahman langsung memberikan penjelasan. Dia mengatakan, aku sedang tidak sholat. Lihat jemaah, bagaimana mereka bertafakur dalam ciptaan Allah yang menumbuhkan keimanan di diri mereka. Bagaimana lalu keimanan itu membuat mereka semakin takut kepada Allah. Tatkala dia mengatakan, aku, lalu dia kasih penjelasan, amma inni lam akun fi shalah. Aku tadi malam itu gak tidur, ngelihat bintang jatuh bukan karena aku sedang sholat. Karena dia gak ingin ada yang memuji dia dengan sesuatu yang dia gak kerjain gitu loh. Itu dari khawatirnya mereka. Dia jelaskan, aku sedang tidak sholat lu tadi malam itu. Walakinni ludirtu. Tapi aku kena sengatan. Sengatan ini boleh jadi sengatan kalajengking, atau sengatan ular, gigitan ular yang berbisa, atau yang lainnya. Baik.
Selesai nih. Husain bin Abdurrahman menjelaskan kondisinya. Ternyata hal itu membuat Sa'id bin Jubair bertanya lagi. Fama sona'ata. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Qultu irtaqaitu. Aku mau meruqyah. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya dia istarqaitu. Aku minta ruqyah. Karena ada beda meruqyah dan meminta ruqyah. Bisa jadi meminta ruqyah itu adalah kepada orang lain. Adapun irtaqaitu bisa jadi maknanya aku meruqyah diriku sendiri. Baik, heran ini Sa'id bin Jubair. Engkau meruqyah dirimu atau minta diruqyah. Fama hamalaka ala dzalika. Ini adabnya para ulama dulu. Tidak langsung menyalahkan. Dia tanya dulu. Apa landasanmu melakukan itu? Kenapa engkau kemudian minta ruqyah? Maka kata Husain bin Imran, hadis. Aku melakukan itu karena ada sebuah hadis. Haddatsanahu Sya'bi. Yang kami mendapatkan hadis itu dari Sya'bi. Sya'bi ini tabi'in. Qala wa ma haddatsakum? Kalian dapat hadis apa dari Asy-Sya'bi? Qala haddatsana an Buraidah ibn Husayb. Kami dapat hadis yang katanya guru kami, dia mendapatkannya dari Buraidah bin Husayb, bahwa Nabi SAW bersabda, La ruqyata illa min ainin aw humma. La ruqyata. Nggak ada ruqyah yang paling manjur. Kecuali untuk dua penyakit. Ini yang paling manjur. Yang pertama adalah ain. Yang terkena ain. Pandangan mata. Yang kedua, humma. Apa yang kedua? Sengatan. Baik sengatan serangga-serangga, sengatan kalajengking, atau gigitan ular. Jadi subhanallah jemaah. Kadangkala orang kalau digigit ular itu, waktunya tuh sangat pendek sekali untuk menyelamatkan diri. Maka hendaklah tatkala itu, di mana dia digigit ular, di mana dia disengat kalajengking, atau ada nelayan yang disengat ikan pari, atau ikan-ikan yang lainnya, ketika engkau terkena itu, langsung ruqyah dirimu sendiri. Bacain Al-Fatihah. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Karena ini benar-benar sesuatu yang manjur. Nabi SAW mengatakan hal itu. Nggak ada ruqyah yang paling bermanfaat kecuali dari dua itu. Penyakit itu. Yang lainnya penyakit bisa disembuhkan dengan ruqyah, tapi dua penyakit ini lebih utama. Baik. Setelah ngomong seperti itu, ternyata tabi'in ini tanya lagi. Dia mulai memberikan penjelasan. Dia tahu ternyata Husain bin Abdurrahman ini tidak berbuat semaunya. Tapi dia berbuat berdasarkan hadis Nabi SAW. Seorang muslim ketika beramal butuh dalil gitu loh, bukan maunya dia. Nah, apa kata Sa'id bin Jubair? Silahkan dilanjutkan. Said pun berkata, sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang telah didengarnya. Tapi Ibnu Abbas menuturkan kepada kami hadis dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, Muridot alayyal umamu fara'aitun nabiyya wa ma'ahur ruhtu wan nabiyya ar-ruhtu wan nabiyya ar-ruhtu wan nabiyya wa ma'ahur rajulu wa rajulani wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun idh rufi'ali sawadun azimun fazonantu annahum ummati
Faqila li hadza Musa wa qaumuhu fanazartu fa idza sawadun azimun. Faqila li hadza ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna jannah bi ghairi hisab wala adzabin. Thumma nahada fadakhala manzilahu fa khadhan nasu fi ulaika faqala ba'duhum fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ba'duhum fala'allahumul ladzina wulidu fil islami falam yusyriku billahi syai'a wa dzakaru ashaya fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu faqala humul ladzina la yastarquna wa la ya'tawuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkaluna. Faqama Uqashatu ibnu Mihsanin faqala ud'ullaha an yaj'alani minhum. Qala anta minhum. Thumma qama rajulun akharu faqala ud'ullaha an yaj'alani minhum. Faqala sabaqaka biha Uqashah. Telah dipertunjukkan kepadaku umat-umat. Aku melihat seorang nabi, bersamanya beberapa orang, dan seorang nabi bersamanya 1 dan 2 orang, serta seorang nabi dan tidak seorang pun bersamanya. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku suatu kumpulan orang yang berjumlah banyak. Aku pun mengira bahwa mereka itu adalah umatku. Tetapi dikatakan kepadaku, ini adalah Musa bersama kaumnya. Lalu tiba-tiba aku melihat lagi suatu kumpulan orang yang berjumlah banyak pula. Maka dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu, dan bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian bangkitlah beliau dan segera memasuki rumahnya. Maka orang-orang pun memperbincangkan tentang siapakah mereka itu. Ada di antara mereka yang berkata, mungkin saja mereka itu yang menjadi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi yang berkata, mungkin saja mereka itu orang-orang yang dilahirkan dalam lingkungan Islam, sehingga mereka tidak pernah berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Dan mereka menyebutkan lagi beberapa perkara yang lain. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, mereka memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Maka beliau bersabda, mereka itu adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah, tidak meminta supaya lukanya ditempel dengan besi yang dipanaskan, tidak melakukan tatayur, dan mereka pun bertawakal kepada Tuhan mereka. Lalu berdirilah Uqashah bin Mihsan dan berkata, mohonkanlah kepada Allah agar aku termasuk golongan mereka. Beliau menjawab, kamu termasuk golongan mereka. Kemudian berdirilah seorang yang lain dan berkata, mohonkanlah kepada Allah agar aku juga termasuk golongan mereka. Lalu beliau menjawab, kamu sudah didahului Uqashah. Barakallahu fiik. Di sini bagaimana Sa'id bin Jubair memuji Husain bin Abdurrahman ketika dia mengatakan qad ahsana man intaha ila ma sami. Sungguh telah berbuat baik orang yang beramal sesuai dengan apa yang dia dengar, sesuai dengan ilmunya. Artinya dia beramal bukan tanpa landasan. Kemudian Sa'id bin Jubair menjelaskan kepada Husain bin Abdurrahman bahwa ada kedudukan yang lebih tinggi lagi, yang lebih sempurna. Maka dia sebutkan hadis ini. Uridat alal ummah, dipertunjukkan kepada aku umat-umat.
Kapan jamaah ditunjukkan kepada Nabi SAW? Di riwayat Imam Tirmidzi disebutkan bahwa kejadian itu terjadi pada malam Isra Mi'raj. Di situ Nabi SAW melihat gambaran yang terjadi nanti pada hari kiamat. Ada Nabi yang bersamanya Ar-Rahd. Dikatakan Ar-Rahd itu sekelompok orang yang jumlahnya ya 10 orang ke bawah. Itu disebut Ar-Rahd. Kemudian ada Nabi yang bersamanya cuma 1 orang pengikutnya. Atau 2 orang. Dan ada Nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Ini pelajaran buat kita bersama bahwasanya keberhasilan dakwah itu bukan dengan banyaknya pengikut. Jangan sampai karena engkau memiliki follower yang banyak, subscriber yang banyak, engkau merasa dakwahmu benar, sukses. Itu ada Nabi yang datang pada hari kiamat. Walaysa ma'ahu ahad. Nggak ada pengikutnya, 1 pun nggak ada. Bukankah ada nabi-nabi yang dibunuh oleh kaumnya? Ini menunjukkan bahwa jumlahnya pengikut tidak menjadi dalil, tidak menjadi bukti atas kebenaran dakwah orang tersebut. Enggak. Kemudian dalam kondisi seperti itu, Nabi melihat sawadun azim, kelompok yang banyak sekali jemaah. Fadhanantu annahum ummati, aku mengira mereka adalah umatku. Lalu dikatakan hadza Musa wa qaumuh, ini Musa bersama kaumnya. Karena kita tahu umatnya Nabi Musa banyak gitu loh. Pengikutnya Nabi Musa banyak. Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, mereka dari kalangan Bani Israel. Keturunannya nanti sambung ke Nabi Musa alaihissalam. Maka beliau mengira umat yang banyak itu umatnya Nabi Muhammad alaihissalam. Lalu beliau setelah mendengarkan itu, fanadhartu ila sawadin azimin. Aku melihat ada kelompok yang besar juga. Banyak jumlah. Faqila li hadhihi ummak, ini umatmu, inilah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan, bersama mereka ada 70.000 yadkhulunal jannah bighairi hisabin wala adab. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tapi ingat, mereka tetap harus melewati sirat yang berada di atas neraka jahannam. Ahibati fillah, berkaitan dengan jumlahnya. Apakah jumlah itu 70.000 saja dan tidak dapat bertambah lagi? Ada beberapa riwayat yang kita akan bacakan tentang jumlah yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan inna awwala zumratin yadkhulunal jannah ala suratil qamar. Sesungguhnya kelompok pertama yang masuk surga itu mereka rupanya seperti rembulan. Cerah, indah. Sab'una alfan. Jumlah mereka 70.000. Akhidun ba'duhum biyadi ba'din la yuhasabu. Mereka bergandengan tangan. 70.000 bergandengan tangan. Mereka tidak dihisab. Wala yadkhul awwaluhum hatta yadkhul akhiruhum. Yang pertama nggak akan masuk kecuali yang terakhir juga masuk. Seakan-akan mereka masuk surga satu soft jam. Barang masuk surga 70.000 orang tanpa hisab, tanpa adab. Subhanallah. Kemudian semoga kita jadi seperti mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Di Musnad Imam Ahmad diriwayatkan dengan sanad yang sahih
bahwa Nabi SAW mengatakan bahwa jumlah mereka itu sab'una alf, iya 70.000. Wa ma'a kulli alfin sab'una alfan. Mereka jumlahnya 70.000. Dan setiap 1.000 itu bersama mereka ada 70.000 lagi. Jadi bersama setiap 70.000, 1.000. Jadi dari 70.000 itu dibagi lagi nih. Dibagi gimana? Dibagi 1.000. Ada berapa? Bagi 1.000 berarti 70. Ada 70 kelompok. Dengan setiap kelompok itu ada 70.000 lagi. Jadi jumlahnya kira-kira berapa jemaah? Coba dihitung. 70.000. Kemudian dengan setiap 1.000-nya ada 70.000. Kira-kira 5 jutaan. Berapa? 4.970. Berapa? 4.970.000. 4.970.000. Jumlah yang banyak. Dalam riwayat Ahmad ini dan fadlullah azim. Kemudian di riwayat lain ada tambahan lagi. Diriwayatkan Imam Tirmidzi dengan hadis yang la ba'sa bihi, bisa diterima, bahwa Nabi SAW menyebutkan jumlah mereka 70.000 dengan setiap 1.000 70.000 lagi seperti riwayat Ahmad, wa thalatha hathayatin min hathayati rabbina, dan masih ada 3 apa? 3 ambilan dengan tangan ini yang itu dilakukan Allah Azza wa Jalla. Banyak. Tapi tetap terbilang jumlahnya. Kalau yang genggaman Allah yang 3 itu, Allahu a'lam berapa jumlah mereka. Sehingga kita jangan pernah putus asa. Kadang-kadang ada orang mengatakan cuma 70.000. Sahabat Nabi aja udah lebih 70.000. Ya. Lebih 70.000. Nanti tambah tabi'in. Berapa lagi jumlah tabi'in? Ratusan ribu. Jumlah tabi'in. Kemudian masa tabi'ut tabi'in. Banyak lagi itu orang-orang. Makanya Allah sebutkan ketika membagi kelompok manusia menjadi 3 di surat Al-Waqi'ah. Wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Memang yang as-sabiqun al-muqarrabun yang surganya di surga Aden itu banyak dari golongan yang pertama, tapi ada di golongan terakhir generasi selanjutnya, tapi qalil, sedikit. Semoga kita menjadi yang sedikit tersebut. Maka jangan pernah putus asa mengatakan, aduh gak mungkin aku. Berusaha. Karena kita akan melihat bagaimana di dalam hadis Abdullah bin Abbas ini menjelaskan 70.000 itu kriterianya seperti apa sih? Mungkinkah kita mencapai kriteria tersebut? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Kalau dikatakan persyaratannya ini loh, kamu bisa nggak? Kamu mau kerja di tempat kita, taib, tafadhol, ini persyaratannya dilihat, dibaca. Oh, persyaratannya harus S1, alhamdulillah anak S1. Yang kedua, dia harus bisa bahasa Arab, alhamdulillah anak bisa bahasa Arab. Yang ketiga, dia harus siap ditempatkan dimanapun. Oh, anak siap. Kan berarti bisa kita memenuhi persyaratan tersebut. Dan persyaratan untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa adab ini, ya sebenarnya mewujudkan tauhid tadi. Kemudian Nabi setelah mengatakan itu, beliau bangkit masuk ke rumahnya. Para sahabat bingung, ini siapa mereka? Mulai mereka berijtihad ya. Karena mereka adalah orang-orang yang ahlul ijtihad. Mereka mengatakan,
sepertinya mereka adalah orang-orang yang lahir muslim, sehingga tidak pernah melakukan kesyirikan sedikit pun. Disebutkan banyak hal. Kemudian Nabi keluar lagi, menjumpai mereka. Mereka habis diskusi nih. Maka Nabi mengatakan kepada mereka, humul ladzina la yastarqun. Ada 4 kriteria mereka. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Tidak minta diruqyah. Meruqyah diri sendiri, meruqyah orang lain, itu dianjurkan. Man istata'a yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa yang dapat memberikan manfaat kepada saudaranya, silahkan. Kalau lihat fulan sakit, engkau ruqyah. Meruqyah diri sendiri aman. Tapi yang bermasalah adalah minta diruqyah. Apakah orang dengan minta diruqyah itu dia sudah kehilangan kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa adab? Ya, pendapat sebagian ulama seperti itu berdasarkan hadis ini. Namun sebagian menjelaskan, kalau ada orang yang dia tidak mampu meruqyah dirinya sendiri, nggak bisa baca dia, kemudian dia datang kepada seorang ustaz karena kena ain atau kena sengatan tadi, minta agar ustaz itu meruqyah dia, apakah orang ini kehilangan kesempatan? Ada khilaf di antara para ulama. Anda lihat pendapat yang lebih kuat ya, dan ini dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala juga. Apabila orang tersebut memang nggak mampu meruqyah diri sendiri, kondisinya sudah kritis, maka dia minta diruqyah sama orang lain, insya Allah nggak ada masalah. Yang bermasalah ketika orang ini sehat, nggak ada masalah, dia bisa meruqyah diri sendiri, tapi dia malas, dia bergantung kepada manusia, minta diruqyah oleh orang. Ingat kondisi yang pertama, orang yang minta diruqyah karena terpaksa, hatinya tidak bergantung kepada sebab. Enggak, dia nggak bergantung kepada orang yang membacakan, tapi dia bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, disebutkan bahwasanya sifat mereka adalah wala yatatayyarun. Mereka tidak percaya kesialan. Oh, ada hoki, ada sial. Sial itu apa bahasa Cinanya mungkin? Baik. Orang ini nggak percaya dengan angka. Ada orang-orang yang sampai hari ini percaya kesialan itu ada di angka. Angka 3, angka 13 semuanya. Angka 3 apa angka 4? Angka 4 ya, angka 4, angka 13. Jadi kalau mau beli rumah, lihat, oh angkanya 4. Aduh, nggak jadi udah. Ini namanya tatayur. Dulu orang Arab itu kalau mau keluar kota melakukan perjalanan, mereka akan mengusir burung yang ada di pohon. Diusir semua dia. Dilihat terbang ke kanan apa ke kiri. Kalau ke kiri mereka nggak berangkat. Kalau ke kanan, oh berangkat. Yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, nggak percaya dengan kayak gitu. Kesialan-kesialan enggak. Allah tidak menjadikan itu sebagai sebab. Kemudian yang ketiga, wala yaktawun. Mereka tidak berobat dengan cara kai. Cara kai itu besi panas ya, yang ditusukkan biasanya kalau luka atau apa, atau untuk menghidupkan saraf. Itu juga seharusnya ditinggalkan. Bukan haram ya. Kalau bicara tadi minta ruqyah, itu nggak haram, boleh. Tapi kehilangan fadilah. Karena kita bicara bagaimana menyempurnakan tauhid kita. Kemudian kalau bicara percaya dengan kesialan, itu haram, nggak boleh. Yang ketiga, berobat dengan kai ini, pendapat yang kuat, itu nggak haram. Diperbolehkan. Karena Nabi SAW juga pernah mengkai sebagian sahabatnya. Atau memanggilkan orang untuk mengkai mereka. Ini kondisi-kondisi yang darurat. Tapi ingat, dalam semua itu, kita hatinya nggak boleh bergantung kepada makhluk, tapi tetap bergantung kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian disebutkan aman Nabi SAW, wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi yang mengumpulkan semua sifat itu, mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah.
Tawakal intinya. Hatinya bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berobat boleh loh. Boleh berobat. Jangan berobat dengan yang haram. Tapi tatkala kita berobat, jangan sampai kita bergantung kepada yang ngobatin. Pak, ini cuma bapak yang bisa ini, Pak. Main cuma dia yang bisa. Terus kalau dia mati selesai. Allah yang dapat menyembuhkan. Ini bicara berobat, menggunakan besi panas itu lebih baik ditinggalkan, kemudian bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Taibah. Itu bab nomor 5. Kita masuk ke bab nomor 6. Ini bab al-khawf minasyirik. Bab tentang kekhawatiran terhadap kesyirikan yang merupakan lawan dari tauhid. Nah, silakan dibaca. Bab 4. Takut terhadap syirik. Firman Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. An-Nisa 116. Barakallahu fiik, ahibati fillah. Ini An-Nisa 48 116. Ada 2 ayat di An-Nisa itu dengan konteks yang sama tapi akhirnya berbeda, akhirannya berbeda. Sebab Allah tidak mengampuni. Karena kita perlu takut. Kita takut nggak dengan dosa yang kita lakukan? Makanya para sahabat tanya kepada Nabi SAW, dosa apa yang paling besar? Karena ada kekhawatiran. Di masa sekarang kita melihat ada orang-orang yang sama dosanya itu dianggap remeh sama dia. Subhanallah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, innal mu'min yara dhunubahu kajabalin fawqa ra'sih yakhaf an yasqut alaih. Orang beriman itu melihat dosa-dosanya seperti gunung di atas kepalanya. Dia takut gunung itu menimpa dia. Ini kekhawatiran. Itu dosa biasa. Bagaimana dengan dosa syirik yang seharusnya kita takut? Ibn Abi Mulaika, seorang tabi'in mengatakan, adraktu 30 min ashabin Nabi SAW, kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Aku berjumpa dengan 30 dari sahabat Nabi. Semuanya takut dengan kemunafikan. Takut. Jangan meremehkan kesyirikan. Kenapa? Karena kalau engkau melakukan kesyirikan, habis semua amalnya. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik, semua amalanmu gugur. Nggak ada gunanya. Dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haban mansura. Semua amal mereka akan dihadirkan, nih amal solehmu, nih solatmu, nih zakatmu, nih hajimu. Lalu Allah jadikan debu yang berterbangan. Amal apa aja yang mereka kerjakan gara-gara kesyirikan hilang. Maka perlu rasa takut ini. Semakin berilmu orang tuh semakin takut. Tapi semakin bodoh, semakin nggak takut dia. Maka kita akan melihat di sini bagaimana nih ayat yang di An-Nisa baru saja. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Yang selainnya masih bisa diampuni. Terkadang orang tatkala melihat syirik dengan zina, dia pikir dosa zina ini, na'udzubillah, syirik yang lebih, na'udzubillah min dzalik. Baik, dilanjutkan. Al-Khalil Ibrahim alaihissalam berkata, Wajanubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Ibrahim 35. Subhanallah jemaah. Itu doanya Nabi Ibrahim. Beliau takut dengan kesyirikan ini.
takut menimpa dirinya dan menimpa anak keturunan. Jangan merasa aman engkau. Sebagian kita nggak pernah nih baca doanya Nabi Ibrahim, nggak pernah. Padahal kita disuruh mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Dan doanya Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Kenapa? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Rabbku, itu sudah banyak menyesatkan manusia berhala-berhala itu. Dan kita melihat 2/3 penduduk bumi itu tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan bagaimana setan bermain dengan akal mereka, bermain dengan perasaan mereka, sehingga 2/3 penduduk bumi ini nggak beriman. Disebutkan atau diriwayatkan dari Ibrahim At-Taimi, seorang tabi'in, ketika beliau membaca firman Allah tadi, wajnubni wa bani an na'budal asnam, beliau mengatakan, waman ya'manul bala ba'da khalilillah Ibrahim. Siapa yang merasa aman dari bala setelah membaca doanya Nabi Ibrahim? Takut Nabi Ibrahim dengan kesyirikan. Karena itu perkara yang paling menakutkan, dosa besar yang paling menjijikkan. Jadi biasanya orang akan berdoa, akan memohon kalau dia ingin sesuatu atau takut dari sesuatu. Ada doa meminta sesuatu, ada doa tolak bala. Dijauhkan dari hal-hal yang mewujudkan. Orang ketika punya ilmu, dia jadi takut dengan kesyirikan. Menimpa dirinya, menimpa keluarganya. Maka dia berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, tafadhal dilanjutkan. Diriwayatkan dalam satu hadis, Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahwafu ma akhafu alaikumus syirku asyirkul asghar fasu'ila anhu faqala arya. Sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kamu sekalian adalah perbuatan syirik kecil. Ketika ditanya tentang maknanya, beliau menjawab, yaitu riya. Subhanallah jemaah. Takut, Nabi takut menimpa umatnya nih, syirik kecil nih. Riya. Kita takut nggak? Atau kita merasa aman? Padahal kita tahu tata cara mewujudkan tauhid. Yang wajib adalah membersihkan dari riya. Kita harus ikhlas beramal untuk Allah Azza wa Jalla semata. Jadi kalau Nabi takut, sahabatnya takut, lalu kita. Nah, dilanjutkan. Dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan menyembah sesembahan selain Allah, niscaya ia masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Barakallahu fikum. Ini keputusan Allah. Manusia jangan bikin pernyataan-pernyataan semaunya. Nabi SAW mengatakan, man mata, barang siapa yang mati dalam kondisi berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, menjadikan sekutu bagi Allah, dakhalan nar, neraka tempat. Syirik itu ada dua. Nabi menyebutkan syirik kecil ya. Ada syirik besar. Apa perbedaan tentang dua perbuatan syirik ini? Yang pertama, syirik besar itu menggugurkan semua amalan. Semua amalannya. Tapi syirik kecil itu menggugurkan amalan yang berbalut kesyirikan. Umpamanya orang ini sholat zuhur, ikhlas. Asar riya. Yang zuhur bukan otomatis gugur, enggak. Hilang pahalanya, enggak. Yang berkaitan dengan amalan yang dibalut dengan kesyirikan, dengan riya itu yang tertolak. Nggak ada gunanya itu amal. Yang kedua, syirik besar itu
pelakunya kekal di dalam neraka selama-lamanya. Syirik kecil enggak. Tapi syirik kecil dapat mengantarkan kepada syirik besar. Yang ketiga, syirik besar itu mengeluarkan dari Islam. Dari agama. Orang melakukan syirik besar udah keluar dari Islam. Adapun syirik kecil tidak mengeluarkan orang itu dari Islam. Yang keempat, ada khilaf. Kalau syirik besar jelas tidak diampuni. Kalau dia mati tidak bertobat, tidak diampuni. Kalau syirik kecil, diampuni nggak syirik kecil ini? Artinya kalau diampuni, seperti tadi yang kita baca di surat An-Nisa ayat 48, terserah Allah Azza wa Jalla. Ada dua pendapat para ulama. Yang pertama mengatakan syirik kecil sama-sama tidak diampuni dengan syirik besar. Artinya orang yang melakukan syirik kecil akan masuk neraka, tapi tidak kekal. Dia akan disiksa atas dosa itu, dosa syirik itu. Sebagian mengatakan nggak sama dengan dosa-dosa besar lainnya. Ini berkaitan dengan kita perlu takut dengan kesyirikan karena ancamannya sangat dahsyat sekali. Baik, hadis terakhir dalam bab ini silakan dibaca. Muslim meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Siapa menemui Allah mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun, pasti masuk surga. Tetapi barang siapa menemuinya atau mati dalam keadaan berbuat sesuatu syirik kepadanya, pasti masuk neraka. Subhanallah jemaah. Jadi ketika berbicara melakukan kesyirikan, bukan berarti orang itu orang di luar Islam. Muslim pun mungkin melakukan kesyirikan. Maka Nabi SAW mengatakan di sini, "Man laqiyallah la yusyrik bihi syai'an." Barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Dia melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai muslim dan tidak melakukan kesyirikan, dijamin surga. Tapi yang berjumpa dengan Allah mati dalam kondisi melakukan kesyirikan, neraka tempat. Maka ahibati fillah, kita perlu menjaga tauhid kita. Kita perlu takut terjebak dalam perbuatan syirik, karena rasa takut ini modal utama untuk selamat. Ketika engkau sudah takut, engkau akan persiapan, engkau akan cari tahu, belajar, mana yang masuk syirik dan mana yang tidak masuk syirik. Dan tentunya kita ya masih di awal, insya Allah mana yang masuk dalam syirik dan tidak akan dibahas pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Anda serahkan ke moderator, kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, tafadhal. Masya Allah, tausiahnya. Kita akan lanjut ke tanya jawab. Ini mungkin yang angkat tangan akan saya kasih kesempatan. Ini ada pertanyaan satu dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika kita berbuat dosa besar di masa lampau dan kita sudah berdoa minta ampunan Allah dan benar-benar menjauhi kemaksiatan tersebut, namun hati masih takut akan azab Allah akibat dosa tersebut, apakah kita bisa minta ampun kepada Allah secara terus-menerus untuk dosa tersebut sebagai rasa taubat kita, atau memang harus dikhususkan untuk salat taubat? Na'am, barakallahu fiikum. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla menyuruh kita bertobat. Wa tubu ilallahi ayyuhan nas. Tubu ilallahi jami'an ayyuhan nas la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua. Jadi makom taubat itu makom yang paling tinggi, makomnya para nabi. Bagaimana dengan orang-orang yang berbuat dosa? Tentunya dia lebih harus sering bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengatakan, "Ayyuhan nas,
Tubu ilallahi wastaghfiru. Kalian bertobatlah kalian. Kalian minta ampunlah sama Allah Azza wa Jal. Fa inni atubu ilallah wa astaghfiruhu fil yawm akthar min 70 marrah. Dalam sehari aku bertobat dan minta ampun lebih 70 kali. Maka tatkala engkau punya dosa besar yang kau lakukan, engkau terus bertobat minta sama Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sebutkan dosa-dosamu yang dulu. Iya, ingat ya Allah, aku minta ampun atas semua yang aku kerjakan ya Allah. Wa atubu ilaih. Apalagi mungkin engkau punya dosa yang engkau belum bertobat. Apa dosanya? Dosa menunda tobat. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan, sebagian orang sudah bertobat dari perbuatan dosa, dia menyesali dosa tersebut ya. Kemudian dia meninggalkannya, dia bertekad untuk tidak mengulangi. Tapi dia punya satu dosa yang dia tidak pernah bertobat darinya. Apa dosa itu? Menunda tobat. Dulu, ana berbuat dosa itu. Allah kan menyuruh kita bersegera bertobat. Pagi hari berbuat dosa, malam bertobat. Malam berbuat dosa, pagi bertobat. Jangan nunggu tahun depan. Jangan nunggu 20 tahun lagi. Sebagian orang mengatakan, oh nanti saya kalau sudah tua saya akan bertobat. Berarti dia menunda. Maka hendaklah dia bertobat kepada Allah dari penundaan tersebut. Jadi kita terus, kalau kita sudah memenuhi persyaratan tobat tersebut, ya kita tidak berhenti untuk bertobat, beristighfar. Bagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam setelah turunnya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu di akhir hayatnya Nabi lebih sering istighfar, lebih banyak lagi tobatnya. Sehingga ketika sujud dan ruku, beliau membaca kata Aisyah radhiyallahu taala anha, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Maka perasaan takut untuk tidak diampuni itu mendorong kita untuk terus beramal kebajikan, untuk memperbanyak istighfar sambil berbaik sangka sama Allah. Allah penerima taubat. Allah azabnya pedih. Jadi kita berbaik sangka sama Allah, berburuk sangka dengan diri kita. Dan jangan sampai setan membuatmu putus asa. Aku sudah taubat kayaknya nggak diampuni. Nah, nggak boleh. Kita berburuk sangka sama Allah. Yang membunuh 100 orang aja diampuni sama Allah. Pelacur ngasih minum seekor anjing aja diampuni sama Allah. Maka hendaklah kita berbaik sangka sama Allah dan berburuk sangka sama diri kita sendiri. Barakallahu fiik. Nah. Barakallahu Ustaz. Ini ada pertanyaan nanti, mohon Ummu Hafaiz setelah pertanyaan dibacakan silakan mengajukan ya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara mentaubati dosa syirik Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Cara bertobat itu dari semua dosa sebenarnya sama. Yang pertama, menyesali. Menyesal dari perbuatan syirik yang dia kerjakan. Yang kedua, meninggalkan. Dosa itu ditinggalkan. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau dosa itu dosa syirik yang dia kerjakan antara dia sama Allah aja yang tahu. Dan dia tahu bahwasanya syirik yang dia lakukan syirik besar yang mengeluarkan dari Islam, maka hendaklah dia masuk kepada Islam lagi dengan bersyahadat, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tanpa harus mengatakan kepada orang yang enggak. Kecuali orang yang murtad, yang ketahuan sama orang, maka dia mengatakan lagi. Karena apa? Karena orang-orang taunya dia udah murtad. Tapi kalau ini antara dia sama Allah, maka dia cukup istighfar, cukup memperbanyak bacaan la ilaha illallah, sebagai bentuk taubatnya dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ahibati fillah, untuk menyempurnakan taubat itu, kita perlu ganti kawan kadangkala. Ganti lingkungan. Kenapa disyariatkan hijrah? Salah satunya agar orang yang kemarin berbuat dosa syirik itu tidak melakukan lagi. Karena lingkungannya syirik semuanya umpamanya. Sebagaimana nasihat alim ulama kepada pembunuh 100 orang itu, oh engkau dari kampung yang jahat. Engkau tinggalkan kampung. Berangkat ke tempat fulan. Nah, di kampung fulan itu engkau beribadah sama orang-orang
soleh di sana. Masya Allah, sebelum sampai kampung itu, dia udah meninggal dunia. Jadi seperti itu. Nah, Tafadhol untuk Ummu Hafaiz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Afwan, Ana ingin bertanya. Ada dua pertanyaan ya Pak Ustadz. Tafadhalina. Bagaimana cara memperkuat iman dikala sendirian dan sering mengingat masa lalu yang penuh kemaksiatan kepada Allah? Yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana cara agar bisa memperkuat tauhid di lingkungan yang mayoritasnya melakukan bid'ah dan syirik? Itu aja Pak Ustadz. Jazakallah khairan. Naam, subhanallah jamaah. Iya. Setan itu nggak berhenti menggodai manusia. Sampai Nabi SAW mengatakan, Qilu fa inna syaitan la yaqil. Kalian tidurlah siang karena sesungguhnya setan itu nggak tidur siang. Setan itu nggak tidur siang. Ngapain godain manusia? Nggak ada istirahat. Salah satunya bagaimana dia mengingatkan orang yang sudah hijrah, orang yang sudah tobat ini dengan masa lalu dia. Yang seakan-akan lebih nyaman, lebih enak dengan dosa-dosa itu. Digambarkan itu indah. Dan itu yang dikerjakan setan. Sesuatu yang buruk dia menggambarkannya indah. Zayyana lahumus syaitan. Dihiasi. Setan itu penipu. Apa yang harus kita lakukan tatkala pikiran itu ada? Maka katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah dari godaan setan. Kemudian engkau melihat nikmat yang Allah berikan, nikmat hidayah. Dulu itu apa sih kenikmatan yang kau dapatkan? Bandingkan dengan nikmat hidayah. Mungkin ada yang berpikir kau sekarang susah gara-gara engkau meninggalkan pekerjaan itu. Engkau hidupnya susah, gak punya kawan lagi, gak bisa jalan-jalan lagi, ini dan itu. Maka engkau harus mengetahui bahwa kebahagiaan itu letaknya di hati, bukan di fasilitas dan di mana. Dan ketika pikiran itu terus datang, jangan sendiri lagi. Berangkat ke kawan, minta nasihat sama kawan tersebut ya. Makanya pentingnya kita ketika kajian nanti sudah mulai offline, maka berusaha untuk datang ke masjid ya, untuk bertemu dengan kawan-kawan seiman dan seperjuangan. Adapun pertanyaan yang kedua, bagaimana kiat-kiat kita yang hidup di lingkungan yang mungkin masih banyak ya nilai-nilai kesyirikan, perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Maka tugas kita adalah berdakwah. Sebagian tidak bisa berdakwah dengan lisannya karena memang kondisinya berat. Maka dia berdakwah dengan akhlak. Kemudian dia perlahan-lahan menjadi seorang yang penuh dengan adab dan etika. Ketika ngomong sama orang, bahasanya yang halus. Bagaimana Nabi Musa dan Nabi Harun ketika Allah perintahkan untuk berjumpa dengan Fir'aun, mendakwainya, pesan Allah kepada mereka berdua, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Katakan kepada Fir'aun dengan ucapan yang lembut. Fir'aun lembut sama Fir'aun. Apalagi sama orang-orang yang levelnya jauh di bawah Fir'aun. Maka hendaklah kita menghadapi orang-orang yang seperti itu dengan cara yang lembut kita sampaikan. Kemudian kalau bicara bid'ah, kita tuh perlu mengenalkan kepada orang sunnah. Ini loh sunnah Nabi. Biar bid'ahnya nggak usah dibahas dulu. Ini loh sunnah Nabi. Nabi itu melakukan ini. Nabi melakukan ini. Nabi melakukan ini. Sehingga tatkala orang-orang itu sudah mulai cinta dengan sunnah Nabi, semoga dia tanya, yang kita lakukan ini, Nabi lakukan nggak? Coba dicari tahu. Sehingga dengan cara seperti itu, orang akan berpikir dan beragamanya bukan ikut-ikutan. Berkaitan dengan kesyirikan yang terjadi di masyarakat, ya, ini memang berat. Kita perlu menanamkan keimanan di diri mereka.
Kita perlu menyampaikan kepada mereka bahwasanya Allah itu Rabbul Alamin. Kalau mau minta apa, mau perlu apa, minta sama Allah. Tiap sholat dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi nanti minta tolong kepada selain Allah, kepada makhluk-makhluk mistis. Ya mungkin seperti itu sambil mendoakan orang-orang tersebut agar dapat hidayah. Barakallahu fiik. Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz. Ini nanti setelah pertanyaan saya bacakan, siap-siap Bapak Setio ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika Ana berbuat dosa dan mendapatkan dosa jariah, lalu Ana bertobat. Apakah dosa jariah tersebut masih mengalir terus menerus? Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Iya jemaah. Bagaimana dengan orang yang pernah mengajarkan keburukan? Dia berbuat dosa, dia ngajak kawannya. Setelah dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, dia menyesali. Dia meninggalkan dan bertekad untuk tidak kembali. Insya Allah, Allah ampuni dosanya. Tapi Ustaz, bagaimana dengan orang-orang tersebut? Orang-orang tersebut belum bertobat. Disinilah tugas antum untuk menyampaikan kepada mereka. Mana kawan-kawan yang dulu Anda sesatkan? Datang kepada mereka. Ngobrol sama mereka. Kasih tahu, dulu Anda pernah ngajak antum berbuat dosa. Sekarang Anda mau ngajak antum ke dalam ketaatan. Ya itu yang bisa dilakukan. Jadi untuk menyempurnakan taubatnya, dengan cara dia, bagaimana orang-orang yang dia sesatkan itu, dia ajak kembali kepada ketaatan. Sedangkan orang ini, dengan cara dia sudah bertobat kepada Allah, sudah minta ampun sama Allah, maka Allah insya Allah ampuni dosa dia, dan terputus jariah tersebut, apalagi dia sudah menjelaskan kepada orang-orang. Bahwasanya itu salah loh, aku pernah ngajarin engkau minum. Na'udzubillah, aku sekarang mau ngajarin engkau sholat. Kembali kepada Allah. Seperti itu, wallahu a'lam. Masya Allah, jazakumullah khair. Barakallahu fiik Ustaz. Silakan Bapak Setio. Bapak Setio Hantoro, silakan. Atau mungkin kita lewat. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Arif. Iya, silakan. Salam, baru di-unmute tadi. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Tafadhal. Saya Pak Setio, kakak sepupunya Pak Arif di Jakarta, saya di Purwokerto, Pak Ustadz. Oh, Masya Allah. Purwokerto, dekat sama apa Purwokerto ini? Mendoan. Purbalingga. Iya, Purbalingga. Ayo, na'am sahih. Pak Ustadz, izin bertanya Pak Ustadz. Siap. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi sama Pak Ustadz nih dari Purwokerto. Mudah-mudahan bisa Purwokerto ya Pak Ustadz ya. Amin. Akan sekali. Ini Pak Ustadz. Ada dua pertanyaan Pak Ustadz. Mohon izin yang pertama terkait dengan ziarah kubur Pak Ustadz. Siap. Ziarah kubur itu kan ada beberapa keluarga dari kami itu kalau ziarah itu membawa semacam kembang atau bunga Pak Ustadz. Ya, yang pertama itu. Terus yang kedua, ada seorang wafat yang sudah ditinggal suaminya. Dia itu ziarah setiap hari Jumat, Pak Ustadz. Nah ini secara akidahnya bagaimana Pak Ustadz? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Dia masih masa iddah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Iya, dia masih masa iddah. Sudah ya, sudah masa iddah. Oh, udah selesai masa iddahnya gitu. Sudah selesai iddah-iddahnya. Cuma dia rutin setiap Jumat itu ke tempat makamnya suaminya. Itu untuk wafat itu bagaimana Siap. Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah, berkaitan dengan ziarah kubur. Ziarah kubur itu disyariatkan. Diperintahkan oleh Nabi SAW. Ziarah kubur itu dulu pernah dilarang.
ketika sahabat baru masuk Islam, yang mereka punya keyakinan yang tidak benar terhadap arwah nenek moyang mereka, dilarang tuh ziarah kubur. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, ala fazuruha fa innaha tudzakkirul akhir. Sekarang ziarah kuburan. Karena ziarah kubur itu mengingatkan akhirat. Dalam hadis lain dikatakan, yariqul qalb, bikin hati jadi lembut ya. Jadi tujuan ziarah kubur sebenarnya dua. Yang pertama buat yang berziarah, yang kedua buat yang diziarahin. Manfaat untuk yang berziarah adalah dia ambil pelajaran. Pulang imannya naik. Melihat orang-orang pada mati. Dia jadi sadar, jadi ingat nih orang keluarga ini dulu Masya Allah sehat orangnya. Masya Allah dia punya ini dan itu, semuanya ditinggal, mati. Yang kedua manfaat buat yang mati dengan cara mendoakan yang meninggal dunia. Yang mereka butuhkan adalah doa. Kalau bicara bunga, apakah mereka butuh bunga? Coba kita pikirkan. Apakah orang yang mati perlu sama bunga? Dan apa manfaat bunga itu? Ustadz, kan ada hadis Rasul SAW menancapkan 2 pelepah kurma. Iya, Nabi menancapkan satu pelepah kurma yang dibelah 2 di 2 kuburan tersebut. Itu syafaat dari Nabi buat mereka supaya mereka tidak disiksa. Maka setelah kejadian itu bukan para sahabat semua pada ngambil pelepah kurma ditusukin di kuburan-kuburan. Enggak. Ini berkaitan dengan syafaat Rasul SAW. Maka kalau kita lihat, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya membawa bunga dan meletakkan di kuburan itu termasuk menghambur-hamburkan harta. Dengan sesuatu yang ya manfaat buat si mayit itu nggak ada. Mana yang lebih baik? Duit yang rencana buat beli bunga, mau ziarah kubur nih, biasa bawa bunga, berapa biasanya anak beli bunga? 20.000. Duitnya itu sodakoh kan buat yang meninggal dunia. Di sini pahala sodakoh akan dikirimkan kepada dia. Itu lebih utama daripada bunga yang letakkan di sana. Yang hanya akan membuat kuburannya bagus, ini itu. Maka mulai saat ini kalau ziarah kubur, duit yang rencana buat bunga itu, ya sodakohkan buat yang meninggal dunia. Sehingga lebih manfaat, yakin manfaat itu akan didapatkan buat dia daripada bunga yang taruh di atas kuburannya. Apakah si mayat tahu ada dikasih bunga di atas kuburannya? Tapi kalau ada yang bersodakoh untuk dia, insya Allah pahalanya sampai. Adapun bagi seorang wanita tadi dikatakan, perempuan pendapat yang lebih kuat itu diperbolehkan ziarah kubur, tapi juga tidak sering-sering. Dan ziarah kubur ini nggak ada batasannya harinya, sebenarnya mau hari Jumat, hari apa saja kita diperbolehkan ziarah kubur. Tapi ketika orang sering-sering ziarah kubur, ya ditanya tujuannya apa dia ziarah kubur. Kadangkala ada perempuan yang datang ke kuburan malah ngadu sama suaminya. Ngadu. Suamimu sudah meninggal dunia. Maka mungkin tadi perempuan yang suka ziarah kubur itu ditanya apa tujuannya. Kalau tujuannya mendoakan yang meninggal dunia, alhamdulillah. Dari rumah pun kita bisa. Setiap sholat pun kita bisa. Kalau tujuannya untuk mengingat akhirat, maka perlu datang ziarah kubur. Jadi sebenarnya kembali kepada tujuan, dan tadi disebutkan ada larangan sebenarnya hadis yang mengatakan la'anallahu zawwaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang suka ziarah kubur. Yang ziarah kubur nggak mau, tapi yang sering ziarah kubur. Karena kadang-kala nanti hilang tuh perasaan, ingat matinya hilang. Jadi ingat suaminya, bukan ingat sama mati dia. Dia ingat sama suami. Padahal kita seharusnya ingat dengan kematian dan mendoakan yang sudah meninggal dunia. Hadza wallahu a'lam. Masya Allah, jazakumullah khair, barakallahu fiik, Ustaz. Masih ada waktu, Ustaz, untuk pertanyaan. Siap, mungkin satu lagi Bang Arif. Baik.
Ini ada satu pertanyaan yang melalui chat Zoom. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ria merupakan termasuk syirik kecil, tetapi kadang saya kalau sedang beramal, contohnya sholat, kadang saya suka terbesit di dalam hati saya ingin dipuji orang. Bagaimana caranya menghindari itu, Ustaz? Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, hibati fillah, kalau bicara riya, ada riya yang dari awal. Jadi orang ini nggak mau sholat, tapi gara-gara ngelihat ada komandannya datang, ada atasannya datang, akhirnya dia sholat supaya dilihat. Yang seperti ini sholatnya batal. Karena memang dia sholat bukan lillahi ta'ala. Kondisi kedua, ada orang sholat ikhlas lillahi ta'ala. Tapi di tengah-tengah sholat, datang tuh setan. Mulai dia dikatakan itu ada yang datang tuh ini dan itu. Jadi niat awalnya ikhlas tapi di tengah-tengah dia riya. Maka yang seperti ini dia perlu berjuang melawan pemikiran tersebut. Bagaimana caranya? Sampaikan kepada dirimu. Dapat apa aku kalau riya? Kita ingin apa? Biasanya kalau riya, ingin pujian orang. Apa manfaatnya pujian orang kalau Allah murka sama kita? Pemilik alam semesta ini Allah Azza wa Jalla. Atau kita sedang ingin fulus, ingin harta, ingin dapat sesuatu. Siapa sih pemilik alam semesta ini yang dapat memberikan harta kepadamu? Allah Azza wa Jalla. Sehingga keinginan dipuji itu diarahkan kemana? Kepada Allah. Allah itu yang pujiannya bermanfaat. Allah itu yang dapat memberikan segala-galanya. Jadi orang yang seperti ini insya Allah, ya ketika dia berjuang melawan riyanya, salatnya insya Allah diterima sama Allah Azza wa Jalla. Tapi ada yang kemudian awalnya ikhlas, tengah riya, lalu sampai terakhir dia riya. Maka sayang dengan ibadah dia. Lalu ada doa yang Nabi ajarkan agar kita selamat dari riya ini. Yaitu dengan mengatakan, kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku sadari, yang aku tahu. Dan aku memohon ampun kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku nggak tahu. Maka semoga dengan cara seperti itu Allah selamatkan kita dari riya ini. Ingat tadi hadis yang kita baca, riya itu sesuatu yang paling Nabi takutkan menimpa umatnya. Karena tersembunyi. Babnya bab ketaatan. Orang ini sholat, orang ini beribadah. Tapi datang tuh riya, habis amalan dia. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita, memotivasi kita untuk menjadi seorang mukmin yang mewujudkan tauhid dengan sebenar-benarnya. Ingat tadi di awal sudah disebutkan, mewujudkan tauhid itu dengan membersihkannya dan menyempurnakannya. Membersihkannya ada dari perkara-perkara yang wajib kita bersihkan darinya, yaitu syirik kecil, kemudian bid'ah yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga adalah terus-terusan berbuat dosa. Adapun yang sunnah juga sudah disampaikan, tinggal bagaimana kita mengamalkannya sehingga kita dapat masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Barakallahu fikum jami'an. Ana kembalikan ke moderator Bang Arif. Jazakumullah khair. Amin, amin, ya Allah, amin. Masya Allah, jazakumullah khair. Barakallahu fik. Terima kasih atas tausiah yang Ustaz berikan selama 1,5 jam ini. Mudah-mudahan membuat kita mempertebal iman agar tidak melakukan syirik kepada Allah. Kemudian kami sampaikan mohon maaf kepada jamaah yang belum sempat kami bacakan pertanyaannya karena mengingat waktunya yang tidak cukup. Insya Allah kalau kita bisa bertemu kembali bulan depan, kita akan melanjutkan pembahasan bab 5 dari kitab buku Tauhid ini. Nah, kalau sempat nanti kita akan membacakan kembali pertanyaan tersebut.
Marilah kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.